Ya, kita sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik Bapak Ibu semua, teman-teman, pada hari ini kita akan dipandu oleh MC yang luar biasa. Beliau seorang pengusaha salon mobil yang ada di Pekanbaru, ya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Mari kita sambut MC kita Bapak Indra Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yadi, latar belakang sebagai salon mobil panggilan Kota Pekanbaru, Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan oleh pengundang Anda dan sekolah bisnis kita One Vision untuk memandu acara kita dari awal sampai akhir. Beri aplaus meriah buat One Vision. Oke Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi bagi yang membawa alat komunikasi, HP, tak tolong dinonaktifkan lagi demi kelancaran acara kita hari ini. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan sebuah peluang usaha yang sangat-sangat luar biasa. Tapi untuk menjelaskannya bukanlah saya, tetapi ada seseorang yang sangat-sangat luar biasa dan saya kenal betul sama beliau. Beliau adalah memiliki aset di bidang kontrakan dan saya juga pernah menyalon mobil dia ada sekitar 2 menit. Mari kita sambut Bapak Edi Satria. Tepuk tangan buat MC kita yang luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan tadi sekali lagi nama saya Edi Satria, latar belakang saya lebih tepatnya Bapak Kos. Ya. Ada di sini anak kos? Ada. Ya, masih ada ya, saya bapaknya. Ibunya kita belum tahu. Ya. Nah, hari ini saya senang sekali Bapak Ibu. Yang pertama tadi dipandu oleh MC kita, luar biasa ya. Jadi saya kenal Pak Indra Yadi ini dari waktu saya nyalon mobil. Bukan salon mobil, bukan nyalon ya, salon mobil. Dan kebetulan saya udah 2 kali salon mobil kepada beliau. Dan sejak di situ saya kenal sama beliau, saya kenalan dan tukaran FB. Nah, biar Pak follow dong saya nih, follow di FB tuh. Nah, saya banyak belajar sekali dari beliau, di FB-nya beliau. Itu hampir setiap hari beliau ini presentasi, menebarkan manfaat terhadap peluang bisnisnya sama orang. Jadi saya aja ibaratnya kalau lihat itu kebakar dengan antusiasnya. Tepuk tangan buat Pak Indra Yadi. Nah teman-teman, beruntung sekali ya saya dipercayakan oleh pengundang Anda juga One Vision untuk menyampaikan materi yang saya percaya informasi dan peluang ini itu sangat banyak dicari di luar sana. Tapi saya tidak bermaksud mengguruin ataupun mengajari teman-teman. Apapun keputusannya nanti itu kembali kepada teman-teman. Tapi saya berharap teman-teman yang hadir di ruangan ini itu mendapatkan manfaat dari acara ini. Udah panas-panasan ya, mungkin dari jauh panas gitu. Tahu ya, Pekanbaru ini luar biasa ya panasnya. Kok saya dari rumah wangi nyampe di sini tadi asem jadinya ya. Tadi pakai parfum lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan informasi yang tadinya informasi ini banyak dicari orang. Bahkan mungkin saya dulu enggak sama informasi ini, tapi luar biasa setelah saya diundang di acara ini, oh iya benar juga ya, saya bilang. Ternyata informasi ini bukan dibutuhkan hanya kalangan orang tua, ternyata dari anak muda juga butuh gitu. Apa sih informasinya? Oke. Ada 2 kunci penting dalam kehidupan manusia, kesehatan dan kesejahteraan. Setuju nggak? Setuju. Kira-kira kalau ditanya nih mana yang lebih penting? Kesehatannya dulu atau kesejahteraannya dulu? Kesehatan dulu ya. Oh, kalau biasa anak muda jarang tuh kesejahteraan gitu ya kan. Karena muda sukses itu luar biasa, sehatnya nanti. Tapi banyak sekarang kita lihat orang itu sibuk mengejar kesejahteraan tapi lupa kesehatan. Benar ya? Wah, di saat udah mulai dapat banyak uang, tadinya dikiranya pengen menikmati uangnya, tapi
lebih banyak untuk mengobati kesehatannya. Nah, saya kemarin baca di salah satu quotes, ada quotes ulama kayak harta level terendah adalah kesejahteraan, kekayaan, harta gitu. Dan level tertinggi adalah kesehatan. Nah, luar biasanya hari ini sepakat nggak teman-teman kalau kita bedah dulu tentang kenapa sih kita harus hidup sehat? Ya. Nah, next Pak, teman-teman, saya manggilnya teman-teman ini karena lebih banyak anak muda nih gitu ya. Ya saya biar kesannya lebih muda juga, gitu. Walaupun saya sebenarnya anak 4 gitu ya. Nah, teman-teman, pernah sadar nggak ada 1000 macam racun yang masuk ke tubuh kita setiap hari, toksin, ya? Racun itu bisa berasal dari mana aja? Racun itu bisa dari mungkin pikiran. Buat teman-teman yang masih kuliah, sibuk ngerjain tugas, skripsi. Wah, tadi aja saya beberapa sempat nih sama anak kos saya itu lagi panik-paniknya ketemu dosen ngeprint gitu untuk tugas kuliah gitu. Nah, sampai-sampai dia bilang, iya bang, kami aja belum tidur nih. Wah, gimana? Berarti nih toksin lagi masuk nih gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja ataupun sudah berkeluarga, mungkin biaya pikir apa itu toksin dari pikiran itu mungkin kebutuhan ataupun tugas dari kerja atau dari bos gitu ya. Banyak lah yang merusak pikiran kita, yang membuat kita itu kehilangan ketenangan pikiran. Kemudian asap rokok. Ya mungkin beberapa di antara kita tidak ada yang merokok, tapi orang-orang di sekitar kita mungkin ada yang merokok, itu lebih berbahaya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada asap. Wah, kalau asap ini kita nggak usah tanyakan ya, di mana-mana dari sepanjang jalan 100 meter aja udah asap di mana-mana, polusi udara. Makanan yang kita makan sekarang juga nggak ada yang full organik, pasti pakai mengandung pupuk kimia. Berikutnya adalah radiasi handphone. Ada di sini yang nggak punya handphone? Nggak ada. Tapi kalau ada sih yang punya 2 handphone, mungkin ada. Yang punya 3 handphone mungkin ada gitu. Ya dulu ada iklan tuh. Hari ini nggak punya handphone gitu. Itu kalau sekarang kan nggak ada yang nggak punya handphone, kan lucu dulu. Nah, teman-teman, ternyata menurut hasil survei WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu ternyata saat ini manusia dibagi dengan 3 golongan. Ya, teman-teman boleh lihat nanti teman-teman termasuk di golongan yang mana. Nah, golongan yang paling sedikit 5% adalah golongan orang sehat. Orang sehat di sini seperti apa? Orang-orang yang punya pola makan teratur, ya 4 sehat 5 sempurnanya tercukupi, olahraganya juga ada, konsultan kesehatannya juga ada, istirahatnya cukup, apalagi ya banyak Bapak Ibu. Ya, semua kecukupan kesehatannya terpenuhi. Yang paling utama 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang hari ini minum susu, pagi ada keju ada, tahu tempe lengkap ada. Nah, hanya 5% Bapak Ibu orang di dunia yang masuk golongan 5% ini. Di salah satunya mungkin atlet, mungkin artis yang bisa membayar orang untuk kesehatannya. Nah, mungkin orang-orang kaya lah, orang-orang menteri, orang pejabat gitu. Ya, kenapa saya bilang mereka sehat? Pasti mereka punya coach untuk mengatur pola hidup mereka lebih sehat lagi. Ada sini yang punya coach kesehatannya? Nggak ada ya, yang mengatur pola makannya hari ini gitu. Ya, kalau ngomongin soal makan ya, kadang kita ya makanan pagi sama makanan malam itu masih sama, ya. Nah, oke Pak, nah tepuk tangan buat operator kita. Masuk di golongan yang kedua. Nah, golongan yang kedua ini adalah golongan 20%. Jadi di antara 100% orang di muka bumi, 20%-nya masuk ke golongan kedua adalah orang-orang yang sakit. Siapa sih orang-orang yang sakit itu? Nah, orang yang masuk ke golongan kedua ini adalah seperti saudara atau teman-teman kita yang butuh bantuan orang lain untuk beraktivitas. Kira-kira siapa tuh? Pernah tahu orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain untuk aktivitas untuk kelangsungan hidupnya? Contoh mungkin teman-teman ataupun saudara kita yang saat ini berada di rumah sakit. Nah, itu 20%. Nah, 75% kayaknya baru gini. Tepuk tangan dong ketika saya lihat dia mati ya. Nah, 75% ternyata orang di dunia ini ataupun di muka bumi ini itu sehat bermasalah. Kelihatannya aja sehat, tapi dalam tubuhnya ada masalah. Casingnya aja yang bagus gitu kan. Nah, kalau dilihat dari casing kayaknya ganteng. Dilihat dari gas ini kayaknya cantik gitu, tapi di dalamnya ada asam lambung, mah, gitu kan. Nah, apa sih gejala sehat bermasalah ini Bapak Ibu? Mungkin teman-teman yang hadir di acara ini mungkin ada nih salah satunya.
Mungkin teman-teman ada yang mudah lelah, ya. Padahal nggak banyak beraktivitas, tapi gampang banget lelah gitu. Obesitas, coba dicek, ya cek mungkin perutnya gitu kan. Nah, penurunan fungsi dan gairah seks mungkin yang untuk sudah berkeluarga, gitu. Perut buncit, nah ini. Rambut rontok, wah ini paling banyak nih. Saya pikir dulu rambut rontok itu hal yang biasa, ternyata rambut rontok itu salah satu gejala sehat bermasalah. Ini apalagi untuk kaum perempuan nih. Sering ya kalau keramas baru bangun tidur itu di tempat tidur pada rontok rambutnya. Pas lagi mandi gitu kan. Makanya saya sebagai pengelola kos-kosan juga itu sering bermasalah. Kos-kosannya gara-gara sering banget tuh rambut sumbat gitu. Jadi saya tahu kayaknya anak kos saya ini itu banyak yang sehat bermasalah. Buktinya banyak kloset kamar mandi saya itu sering sumbat gara-gara rambutnya gitu ya tuh. Nah, kita tunggu Pak operator kita dulu. Belum bisa juga. Ya, bukan operator itu ya. Kalau alatnya itu saya bermasalah. Saya turun. Ya, tepuk tangan lagi Pak. Terima kasih sudah menonton ya. Nah, sering duduk, sering kencing, sering lupa, stres dan sulit konsentrasi ini bahwa yang teman-teman yang mahasiswa nih kalau pengen belajar sulit konsentrasi. Nah, di antara itu semua kira-kira teman-teman ada nggak yang sudah mengalami gejalanya? Mungkin ada ya. Ada nggak di sini yang tidurnya itu di bawah jam 10 atau jam 11 gitu? Atau ada nggak yang di sini yang saat ini konsentrasinya aja langsung fokus gitu? Pasti rata-rata saya lihat, jangankan anak-anak muda ya, jangankan orang tua, anak-anak muda sekarang itu sulit konsentrasi gitu. Kenapa saya bilang? Karena saya sering banget anak kos saya itu sering lupa. Di situ kan tadi ada sering lupa bayar kos gitu. Jadi kalau udah jatuh tempo harus diingatin dulu gitu. Nah, udah jatuh tempo gitu. Oh iya Pak, maaf ya Pak, saya lupa ya, telatnya sampai 3 minggu lagi lupanya ya. Nah, teman-teman, gejala sehat bermasalah ini kalau kita biarkan saja itu bisa mengakibatkan jatuhnya sakit. Gini, di tubuh kita itu ada namanya imun. Jadi kalau imunitas tubuh kita udah nggak sanggup lagi melawan yang namanya toksin atau racun, itu akan terjadinya sakit. Nah, Bapak Ibu, lebih baik mana? Mencegah atau mengobati? Mencegah. Sering pernah nggak dengar gini? Tiba-tiba teman kita yang tadinya sehat-sehat aja, tiba-tiba masuk rumah sakit. Yang tadinya teman-teman gitu itu kayaknya baru aja tadi nongkrong gitu, tapi rupanya udah innalillahi gitu. Sering ya? Karena kita nggak pernah tahu, teman-teman. Ternyata karena kita sering membiarkan toksin masuk dalam tubuh kita nggak menjaga pola kesehatan, langsung jatuh yang namanya sakit. Nah, solusinya apa? Beruntung teman-teman hari ini yang datang hari ini akan mendapatkan sebuah informasi, sebuah makanan kesehatan yang bisa membantu teman-teman untuk menjaga kesehatan untuk melawan toksin-toksin ini. Nah, makanan kesehatan ini itu kombinasi 5.000 tahun rahasia kerajaan Tiongkok kuno. Wih, berarti makanan ini udah sejak 5.000 tahun yang lalu. Bahannya alami, konsep kesehatan itu pencegahan. Jadi lebih baik mana tadi mencegah daripada mengobati. Nah, konsep pencegahan melalui makanan kesehatan kita itu ada segitiga bermuda. Gitu. Kalau saya bilang ini segitiga bermuda. Pertama didetoksifikasi dulu, artinya tubuh kita dibersihkan dulu dari toksin-toksin, kemudian diberikan penguat supaya kuat untuk melawan toksin yang masuk. Kemudian di penyeimbang. Itulah konsep kesehatan pencegahan di makanan kesehatan kita. Next Pak. Nah, luar biasanya makanan kesehatan ini sudah mendapatkan sertifikasi dan penghargaan internasional, teman-teman.
Salah satunya sertifikat syariah dari makan, bukan hanya dari makanan saja, ternyata dari sistem bisnisnya juga sudah syariah. Dan setiap makanan kesehatan kita sudah mendapatkan grade A, sertifikat halal. Buat teman-teman yang mahasiswa ini untuk dapatin nilai A susah atau gampang banget? Susah atau gampang banget? Susah ya. Tapi luar biasanya teman-teman, kita hari ini untuk dapatin grade A itu semua produk kita sudah dapatin grade A. Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk makan kesehatannya. Jadi kalau teman-teman nggak lihat ini boleh ya, lihat di sini ya. Nah, luar biasanya lagi teman-teman, perusahaan makanan kesehatan ini sudah mendapatkan top 500 Asia Brand, salah satu perusahaan top di Asia. Nah, menariknya perusahaan kita sudah terdaftar di APELI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Ini beberapa sertifikat dan penghargaan internasional yang didapatkan oleh perusahaan ini. Apa sih perusahaan yang bisa mendapatkan sertifikat dan penghargaan internasional sebanyak ini? Mohon aplausnya kepada perusahaan kita Tian Xinjiang. Nah, teman-teman, Tian Internasional ini itu kantor pusatnya di Winging Development Area Tianjin, China. Berdiri tahun 1995, masuk ke Indonesia tahun 2000. Nah, sekarang sudah memiliki kantor cabang di lebih 110 negara. Produk Tian ini itu dikonsumsi lebih dari 46 juta keluarga di dunia. Teman-teman, luar biasa sekali produk ini. Artinya seperti ini. Sejak berdiri tahun 1995 sampai saat ini tahun 2023, berarti kurang lebih usia perusahaan ini berapa tahun? 28 atau 27 atau 28 tahun. Kebayang nggak teman-teman? Perusahaan bisa berdiri sampai 28 tahun itu karena punya produk yang berkualitas. Setuju nggak? Kalau ada perusahaan nggak punya produk yang berkualitas, tentunya usianya nggak lebih dari 5 tahun. Teman-teman, caranya gampang aja. Kalau teman-teman pengen tahu apa sih bisnis yang paling bagus di era saat ini, gitu, lihat aja di sekitar rumahnya teman-teman atau sekitar di jalan teman-teman, di jalan apa nih tinggalnya. Lihat aja sepanjang 100 km mana satu bisnis yang bertahan sampai 5-10 tahun. Jadi kalau kita pengen melihat bisnis itu bagus, produknya bagus, itu harus di atas 10 tahun. Dan luar biasanya perusahaan kita sudah berdiri 28 tahun, Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Siapa sih pendiri dari perusahaan ini? Ya, aku sekali lagi Bapak Ibu buat Mr. Lee Junyan. Nah, Mr. Lee Junyan ini adalah salah satu orang terkaya di China. Ya, meraih gelar Doktor Honoris Causa dari PBB. Gelar Doktor Honoris Causa dari PBB ini maksudnya seperti apa sih? Nah, orang-orang yang memberikan pengaruh kepada dunia. Jadi kalau teman-teman pengen dapatin gelar Doktor Honoris Causa dari PBB ini, itu teman-teman harus memberikan dampak dulu kepada negara dan dunia. Dan luar biasanya, pemilik perusahaan kita itu memberikan dampak kepada negara dan dunia di bidang kesehatan dan kesejahteraan, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa cuplikan. Bisa Pak? Di sini aja tuh, tunggu di situ. Coba di situ. Nah, pengiringnya. Udah. Nah, seberapa besar sih perusahaan kita? Bagaimana sih company profil perusahaan kita yang bisa berdiri kurang lebih 28 tahun dan produknya dipasarkan di 110 negara, Bapak Ibu? Ini aja. Nah, kelihatan gitu ya. Next aja dulu ya. Oke, untuk profil perusahaannya kita next aja dulu. Boleh nanti teman-teman boleh untuk mempelajari lebih dalam kepada pengundangnya ya. Nah, apa sih yang membuat perusahaan ini? Apa sih produk perusahaan ini yang bisa sampai membuat perusahaan ini 28 tahun? Ini salah satunya suplemen kalsium. Kenapa sih kalsium? Kenapa kalsium ini penting banget? Manusia itu perlu 1000 mg asupan kalsium setiap hari, teman-teman. Mulai dari sistem saraf kita, jantung kita, pencernaan kita, bahkan sel sperma pria untuk bisa menembus sel ovum wanita itu butuh yang namanya kalsium. Nah, ternyata teman-teman, setelah kita makan 4 sehat 5 sempurna saja itu setiap hari itu hanya mencukupi 350 mg kalsium. Apalagi 4 sehat 5 pas-pasan ya kan? Nah,
Jadi setiap hari kita kekurangan kalsium itu kurang lebih 650 mg per hari. Wah, kan kita nggak terasa. Bapak Ibu, teman-teman semua, itu kalsium kita itu diambil sedikit demi sedikit itu dari tulang. Makanya banyak orang tua sekarang usia di atas 40 tahun, 50 tahun itu mulai osteoporosis ya. Nah, kekurangan kalsium. Nah, kalau kita udah terkena osteoporosis, maka 100 penyakit lain itu bakalan gampang masuk. Ya. Jadi osteoporosis itu bukan hanya untuk orang tua saja, tetapi untuk anak-anak muda. Gitu. Nah, apa sih bedanya keunggulan kalsium kita dibanding kalsium di luar sana? Yang pertama, kita alami organik, diekstrak dari tulang sumsum sapi segar. Sapinya sapi Mongol. Jadi kalau kita yang kalsium yang sama dengan kalsium tulang manusia itu hanya dari sapi Mongol, Bapak Ibu, hanya dari tulang sapi. Nah, luar biasanya kalsium itu kandungannya 4 kali lebih banyak, ataupun kandungan kalsiumnya setara dengan 4 gelas susu murni. Jadi kalau teman-teman minum susu murni yang baru diperas dari sapinya itu setara dengan 4 gelas. Satu sasetnya kalsium kita. Nah, penyerapannya 90%. Jadi kalau teman-teman minum kalsium kita itu diserap oleh tubuh 90%. 10%-nya lagi dibuang oleh dari keringat ataupun dari kotoran. Kayak vitamin dan mikronutrien. Ini beberapa varian kalsiumnya kita. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, kalsiumnya kita sudah mendapatkan penghargaan spesial gold medal emas 2021 di pameran Universal Panama, Bapak Ibu. Nah, dulu saya melihat kalsium ini biasa aja, tapi setelah saya lihat ini, wah ternyata produk ini luar biasa. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Setiap negara itu punya produk unggulan. Mungkin dari Indonesia juga punya produk unggulan, dari Australia punya produk unggulan, bahkan di Amerika juga. Nah, produk-produk unggulan itu dipamerankan di Panama. Dan salah satunya dari perusahaan kita, produk kita adalah kalsium. Dan luar biasanya kalsium kita itu dapat gold spesial gold medal emas, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa varian ya kalsiumnya, ini sangat bagus sekali. Pertama, dia high nutrient calcium powder. Itu bagus banget untuk teman-teman yang untuk pertumbuhan tinggi badan dan untuk melengkapi kalsiumnya juga. Nah, yang kedua ada diet-sultan kalsium powder. Ini cocok banget, bagus banget untuk penderita diabetes ataupun gula. Berikutnya adalah diet kalsium powder concentrate. Nah, ini beberapa varian kalsium kita, teman-teman boleh search di Google. Di Google kalsium terbaik di dunia itu yang paling muncul adalah kalsium kita. Nah, selain itu ternyata perusahaan kita itu punya produk-produk berkualitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini makanan-makanan kesehatan kita. Ada Zenzeti, ini bagus banget buat teman-teman yang pengen diet ataupun menjaga berat badan gitu. Karena Tians ini itu bisa membantu mengurangi lemak darah. Nah, ada juga Renovos. Ini teman-teman boleh nanti pelajarin dari pengundangnya untuk lebih dalam manfaat produknya. Karena kondisi kita lagi kayak gini, jadi saya agak cepat saja ya, biar nanti teman-teman bisa pelajarin lagi tentang produknya kepada pengundangnya. Nah, ada Renovos. Renovos ini bagus banget untuk paru-paru karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan meningkatkan oksigen dalam tubuh kita. Ada juga Mukor ini sangat bagus sekali, itu meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu produk terbaik dari perusahaan kita juga, menjaga 5 organ penting tubuh, mulai dari hati, paru-paru, ginjal, limpa, apalagi apa ya? Jantung. Tepuk tangan buat Bu Geta, ternyata yang fokus. Nah, ada juga zinc. Nah, zinc ini sangat bagus sekali, teman-teman. Ya, saya entah kenapa akhir-akhir ini, bahkan sebulan ini, itu pemesanan zinc sama saya itu banyak kan kaum ibu-ibu. Ya, namanya ibu-ibu pasti sayang anak ya. Ya, ibu-ibu zaman sekarang itu pengen banget anaknya itu kecerdasannya, tinggi badannya, nutrisi anaknya tercukupi ya kan. Karena untuk anak nggak boleh coba-coba ya kan, harus memberikan yang terbaik. Nah, sini itu saya bisa sampai jual itu puluhan tiap bulan Bapak Ibu. Nah, ada juga produk yang lainnya, citosan. Citosan ini juga sangat bagus buat teman-teman yang ingin memelihara pencernaan. Nah, ada juga Grape Extract. Grape Extract ini juga melancarkan peredaran darah, membantu
mengurangi lemak darah. Ada juga vitamin sorbol. Ya. Nah, vitamin sorbol ini sangat laris banget untuk kaum wanita. Kenapa? Nah, kalau saya tanya nih, yang cewek-cewek nih, pengen kulitnya putih atau kulitnya sehat? Sehat. Kulitnya sehat dong, ya. Nah, kulit putih belum tentu sehat, tapi kalau kulit sehat sudah pasti cerah, ya. Nah, vitamin sorbol ini salah satu produk terlaris juga karena bisa menyehatkan kulit, Bapak Ibu. Nah, ada juga spirulina. Spirulina itu kalau kita minum 4 kapsul itu setara dengan 1 kilogram sayuran. Nah, tapi banyak juga kaum wanita, bukan wanita doang ya, laki-laki juga ada termasuk saya, itu spirulina ini dimaskerin karena bisa mengencangkan kulit wajah gitu. Nah, ini ada beberapa varian produk lainnya, ini produk-produk yang berkualitas juga. Ini bukan obat teman-teman, tapi makanan kesehatan. Karena kita tadi tidak banyaknya toksin, makanan yang kita makan saat ini tidak mampu untuk melawan toksin. Yang kita butuhkan adalah makanan kesehatan untuk menjaga kesehatan kita lagi. Nah, ada nonitren, diakon, glukosamin. Glukosamin ini paling laris banget. Kenapa? Karena biasanya orang-orang di Indonesia ketika mulai tua, apalagi orang-orang tua ya, saya kesaksian, ini saya punya saudara itu tubuh kita ada yang namanya persendian ya. Nah, antara tulang rawan itu ada yang namanya glukosamin. Jadi kalau glukosaminnya habis, minyaknya habis, ibaratnya kalau mau motor saya ganti olinya berapa kali sebulan? Biasa kita kan 3 kali sebulan. Kebanyakan teman-teman nggak pernah ganti oli persendian gitu. Makanya banyak orang-orang tua di saat usianya mulai lanjut, kalau mau sujud, mau ruku itu susah, sakit. Bahkan di saat mereka akhir gitu itu susah. Kenapa? Karena glukosamin pada tulang-tulang udah pada habis, Bapak Ibu. Nah, ada juga pembalut, ada juga kortikape, banyak Bapak Ibu, ada juga bioterin. Jadi ini adalah produk kebutuhan. Nah, jadi luar biasanya kita punya solusi kesehatan atau menjaga kesehatan kita dengan produk-produk yang berkualitas, Bapak Ibu. Nah, next ada kesaksian produk. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah memakai produk kita ataupun sudah merasakan produk kita, makanan kesehatan kita, boleh dong cerita di depan. Ya, siapa aja yang boleh? Oh, silakan Pak. Tepuk tangan dong buat Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Aprianto. Latar belakang kerja di sembako. Kesaksian saya adalah untuk Kadi Kopi. Selama saya minum Kadi Kopi, stamina-nya bertambah. Dan kebetulan steaknya juga bertambah sedikit. Cukup sedemikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salah satu produk kita memang ada yang saat ini viral adalah Kortikape. Kortikape ini itu banyak diminum kaum pria karena bisa menambah stamina. Selain menambah stamina, ada bonusnya juga ya. Untuk yang baru berkeluarga itu stamina untuk pasangannya bertambah ya Pak ya begitu ya. Nah, kalau saya Pak minum itu untuk apa? Untuk aktivitas. Nah, oke. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekilas informasi tentang kesehatan. Nah, solusi yang kita berikan adalah kalau Bapak Ibu pengen menjaga lebih sehat lagi, itu adalah dengan produk makanan kesehatan dari Bias. Kita masuk di kunci kedua. Kunci kedua adalah kesejahteraan. Nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Oh berarti di next dari sini aja Pak ya? Di sini aja. Oke. Besok kita beli baru lagi. Nah, oke. Ya, kita masuk kunci kedua adalah kesejahteraan. Siapa di sini yang nggak pengen sejahtera? Menurut teman-teman sejahtera itu seperti apa sih? Sejahtera. Kalau saya bilang seperti ini, menurut teman-teman kaya itu seperti apa sih? Kaya sama sejahtera kira-kira beda nggak?
Beda ya, beda. Nah, kesejahteraan ini itu tidak jauh-jauh dari impian, benar ya? Tidak jauh-jauh dengan sesuatu yang pengen kita wujudkan, hidup kita lebih sejahtera. Nah, sebelum kita bahas tentang kesejahteraan, saya pengen ngulik dulu ini beberapa alasan orang kenapa harus mereka bekerja keras, kenapa harus mereka itu sejahtera. Oke, next Pak. Nah, teman-teman, setiap orang punya impian. Ada nggak di sini nggak punya impian? Ya, teman-teman ketika hadir di acara ini, saya percaya teman-teman itu punya harapan. Dan di atas harapan lagi kita punya impian. Nah, ini ada beberapa impian kebanyakan orang setelah kita survei, Bapak Ibu. Nah, mungkin salah satunya mungkin ada di sini impian teman-teman pengen punya usaha sendiri, ya. Mungkin nanti teman-teman yang lulus kuliah, kayaknya kok nggak pengen deh kerja sama orang, nggak pengen kerja di bawah 7 orang, pengennya punya usaha sendiri gitu, ya. Ada juga yang pengen penghasilan yang lebih besar. Mungkin saat ini teman-teman ada yang punya penghasilan, tapi kalau ada penghasilan tambahan di luar aktivitas kesibukan tanpa mengganggu aktivitas kesibukan yang udah ada, misalkan teman-teman saat ini saya percaya mungkin rata-rata ada yang punya penghasilan 10 juta ya, amin. Tapi kalau ada penghasilan tambahan 20 juta tanpa mengganggu aktivitas yang sudah ada, menarik nggak kira-kira? Menarik. Makanya kita belajar dari MC kita Pak Rayadi, ya. Pak Rayadi luar biasanya. Mungkin kalau beliau nggak hadir di acara ini, itu banyak yang ngantri pengen salon model, benar ya nggak Pak? Tapi luar biasanya Pak Indrayadi meluangkan waktu. Kenapa beliau ini masih mau untuk membangun bisnis ini? Karena tadi penghasilan tambahan tadi ya Pak. Nah, berikutnya membahagiakan orang tua. Siapa di sini yang pengen bahagiakan orang tua? Oh, pasti semua. Kapan? Siapa? Banyak orang yang pengen membahagiakan orang tua tapi nggak tahunya kapan. Cara tercepat untuk membahagiakan orang tua adalah stop kiriman dari orang tua. Masih ada yang pakai jalan-jalan atau nongki hanaki pakai uang orang tua di sini? Nggak ada ya. Karena kalau ada tempat ruangan ini tempat untuk Anda untuk punya penghasilan nantinya. Nah, untuk membahagiakan orang tua punya banyak cara. Ya mungkin Anda ingin membahagiakan orang tua itu dengan membawa jalan-jalan umroh, menghadirkan kedua orang tua, atau mempensiunkan orang tua. Atau mempensiunkan orang tua. Kita bilang, "Mah, Pak, nggak perlu kerja lagi, santai saja di rumah, nikmati masa tuanya biar saya bekerja." Gitu. Keren nggak gitu? Kapan mau disampaikan seperti itu? Udah tahu caranya? Tenang, nanti kita bakal bagi caranya. Nah, memiliki rumah dan mobil baru, semua pasti pengen, nggak usah saya tanya. Tapi pertanyaannya, pengennya kapan? Ya, pengennya pasti pengen lebih cepat gitu. Teman-teman, Pekanbaru panas, ya. Keren ya kalau kita parkir di sana mobil semua gitu kemana-mana nggak kepanasan lagi ya. Mudah-mudahan 1 atau 2 atau 3 tahun ke depan teman-teman sudah punya rumah dan mobil baru. Ini atau jalan-jalan ke luar negeri, ya teman-teman. Jalan-jalan ke luar negeri mungkin ada yang pengen ke Tokyo, ada yang pengen ke Korea. Kan biasanya kalau cewek-cewek perempuan ini drakoran, gitu kan? Ya saya punya tim itu hobinya itu drakor, ya hobinya itu drakor dari dia mungkin kalau drama Korea itu ada season sampai 12 gitu kan, sampai 10. Dia bisa ngabisin 1 hari sampai 12 gitu. Nah, dia saya bilang, kalau kenapa cuma nonton drakor doang gitu? Sekali-sekali ke Koreanya langsung dong gitu. Nah, tapi pengen, saya percaya teman-teman punya negara-negara impiannya gitu. Masa iya kita dari SMP, SD di Pekanbaru, SMP Pekanbaru, kuliah di Pekanbaru, nikah di Pekanbaru, meninggal pun di Pekanbaru gitu. Nggak kemana-mana gitu kan. Dunia ini indah, masa kita cuma nikmatin Pekanbaru doang gitu ya. Nah, pengembangan diri. Mungkin saat ini teman-teman impiannya itu pengen punya pengembangan diri. Seperti apa? Bisa komunikasi yang baik sama orang, punya people skill, bagaimana bernegosiasi, bisa bicara di depan umum, bisa punya relasi yang banyak gitu, punya percaya diri. Teman-teman, ini ruangan ini adalah orang yang tepat. Saya dulu juga hadir di acara itu duduknya di belakang. Yang paling saya impikan dari bisnis ini adalah pengembangan diri gitu. Nah, pendidikan anak, bebas uang dan bebas waktu. Nih, bebas uang, bebas waktu itu seperti apa? Kita punya uang, juga punya waktu menikmatinya. Banyak orang di luar sana kita lihat, itu punya banyak uang, tapi belum tentu punya banyak waktu. Ya, kita bisa lihat mungkin dari saudara atau sekitar kita. Saya sendiri itu punya saudara, dia punya banyak sekali uang, apapun dia bisa beli. Tapi di saat orang tuanya lagi sakit, anaknya lagi sakit, dia nggak bisa ada, selalu ada di samping kerabat, tuntutan pekerjaan. Dia punya uang, tapi belum tentu punya waktu. Atau sebaliknya, teman-teman
kalau kita ajarin kemana-mana, ayo kita datang ke rumahnya sudah ada, gitu. Tapi nggak punya uang, gitu. Punya uang, kok nggak punya uang? Ada. Makanya banyak sekarang 100 dong, ya kan? Ada, ya. Lagi musim nih, gitu kan? Mudah-mudahan yang di sini nggak ada, gitu. Nah, menjalani masa pensiun dengan tenang. Banyak di luar sana juga kita lihat teman-teman, di saat mereka pensiun, yang namanya pensiun harusnya kita tinggal menikmati hidup, ya. Di saat mereka pensiun, yang tadinya hidup tenang, nggak tenang. Kenapa? Karena kebutuhan ekonomi. Karena tuh masih ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Mau nggak mau, yang tadi pensiun harus bekerja lagi. Teman-teman, ada nggak di sini sampai mati dengan kerja? Pernah nggak kepikiran, aku tuh bekerja sampai usia 40 tahun. Dari 40 tahun sampai usia sampai aku nanti aku tinggal menikmati hidup dan beribadah. Keren nggak tuh? Keren. Tapi yang kenyataannya kita lihat di dalam sana, dia berhenti bekerja setelah dia meninggal. Pengen nggak teman-teman pensiun dalam keadaan tenang? Pengen teman-teman tuh pensiun muda atau pensiun tua? Udah tahu caranya belum? Nah, nanti kita boleh sharing lagi. Nah, untuk mewujudkan ini semua, bisa nggak kita cuma rebahan, main Mobile Legend gitu, bisa nggak? Atau nongkrong hahaha, bisa nggak? Butuh yang namanya kerja keras. Ternyata untuk mewujudkan itu semua ada namanya paradigma kerja, ada cara kerja manusia untuk mewujudkan tadi. Mau kita ke belahan dunia manapun, mau kita ke tanya guru manapun gitu, hanya ada dua cara paradigma kerja. Cara yang pertama kita sebut paradigma umum. Kenapa kita sebut paradigma umum? Karena umumnya kebanyakan orang di muka bumi ini untuk mengejar impiannya dengan cara yang seperti ini, bekerja, dapatin penghasilan. Penghasilan ini digunakan untuk kebutuhannya, mungkin sisanya untuk mewujudkan impiannya. Kira-kira menurut teman-teman ada yang salah nggak di sini? Kerja, dapatin duit. Duitnya kita gunakan untuk mewujudkan impian. Ada yang salah? Nggak ada yang salah. Karena dari nenek moyang kita udah ngajarin seperti itu gitu. Kerja, dapatin penghasilan untuk impian. 90% orang itu berada di paradigma umum. Tapi setuju nggak saya bilang? Nggak selamanya kita mudah, nggak selamanya kita sehat. Jika suatu hal ada sesuatu yang membuat kita kehilangan pekerjaan atau bahkan tidak bekerja lagi, mungkin di PHK, mungkin juga bangkrut, mungkin kita yang sakit atau hal-hal lain, atau seperti yang kita baru saja lewatin, COVID. Ya, tiba-tiba COVID. Ada yang pernah kebayang nggak bakalan ada COVID? Nggak ada kan? Nah, itu COVID-19. Nah, mana tahu COVID 2024 lagi nanti muncul. Udah persiapin bro. Nah, teman-teman, ketika kita tidak bekerja, bagaimana dengan penghasilan kita? Bagaimana dengan impian kita? Makanya gak usah heran kalau teman-teman itu punya teman tongkrongan, itu sering tuh, oke, 1 tahun lagi aku bakalan menikah, ataupun wah 2 tahun lagi aku bakalan punya mobil sendiri. Wah, ternyata udah 10 tahun juga punya. Karena apa? Di bulan ke-6 dia udah di PHK. Atau di 1 tahun ke depan dia udah jatuh sakit gitu. Nah, itu cara yang pertama, paradigma umum. Ada cara yang kedua, teman-teman. Namanya paradigma sukses. Hanya segelintir orang yang berada memutuskan mengambil cara kerja seperti ini. Di mana mereka bekerja masih sama, bekerja profesinya seperti Pak Indra ini, ya seperti mobil, seperti saya Bapak Kos, seperti Pak Rian, pengusaha perjalanan, mungkin teman-teman ya. Tapi di salah-salah kesibukan kita, di salah aktivitas kita membangun yang namanya aset. Nah, aset inilah yang akan memberikan penghasilan kepada kita hingga untuk mewujudkan impian kita. Pertanyaannya sama paradigma umum tadi. Gimana nih kalau kita nggak bisa bekerja lagi? Karena kita bekerja untuk membangunnya aset. Ketika kita tidak bisa bekerja, maka penghasilan kita tetap pasif, maka impian kita tetap terwujud. Nah, bedanya paradigma kerja umum dan paradigma sukses adalah asetnya. Nah, siapa di sini nggak pengen punya aset? Nggak ada ya? Siapa sini yang pengen punya aset? Semuanya. Nah, kira-kira untuk punya aset apa yang harus kita perlukan terlebih dahulu, teman-teman? Modal. Kira-kira untuk punya aset modalnya kira-kira berapa nih? Minimal 500 juta. Nah, ini sedikit saya kasih bocoran ya. Saat ini saya mengelola aset. Nggak boleh sombong kan? Saya mengelola aset. Nah, satu bangunan itu misalkan kos-kosan itu jumlah kamarnya 100 kamar ya. Asiknya
kita bisa mendapatkan penghasilan tiap bulan itu kurang lebih 65 juta. Asik nggak? Asik. Menyedihkannya itu butuh kurang lebih biaya 4 miliar. Pengen nggak punya penghasilan 65 juta? Pengen. Udah punya 4 miliar. Nah itu salah satu contoh aset gitu. Maksudnya mungkin kita memberikan penghasilan kita walaupun kita lebih tidur gitu. Nah tapi kalau ditanya pengen nggak punya aset tadi? Pengen. Nah beruntung teman-teman hari ini diperkenalkan sebuah peluang bagaimana caranya teman-teman membangun aset dengan kondisi saat ini. Apapun kondisi teman-teman, mungkin saat ini mahasiswa, mungkin saat ini bekerja. Caranya gimana? Pertama, teman-teman akan dibantu 2 perusahaan besar. Perusahaan pertama adalah perusahaan Tianxi tadi, perusahaan makanan kesehatan. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot mikirin pabrik lagi, ya. Nggak perlu mikirin produknya lagi, nggak perlu mikirin sistem manajemennya lagi, nggak perlu gaji karyawan lagi, nggak perlu apa-apa lagi karena sudah disiapin. Jadi perusahaan sudah disiapin. Yang kedua ada namanya organisasi pendukung One Vision, lebih tepatnya sekolah bisnis. Mungkin saya percaya teman-teman yang hadir di ruangan ini nggak punya latar belakang bisnis, tapi tenang teman-teman, akan ada sekolah bisnis kita yang membantu teman-teman untuk membimbing bagaimana caranya membangun aset melalui perusahaan Tianxi. Kemudian tim bisnis. Tim bisnis ini siapa? Orang yang mengundang Anda ataupun orang yang memperkenalkan bisnis ini kepada Anda. Tepuk tangan buat mereka Bapak Ibu. Untuk menggabungkan kedua perusahaan ini dibantu tim bisnis kemudian Anda. Bagaimana cara memulai, cara dasarnya untuk membangun aset melalui perusahaan ini? Oke, next Pak. Yang pertama, Bapak Ibu harus membeli lisensi bisnisnya, izin memulai bisnisnya, ataupun lebih sederhananya pendaftarannya kurang lebih 99 juta Bapak Ibu. Nah, 99 ribu Bapak Ibu. Tangan Bapak ya. Nah, apa sih yang teman-teman dapatin dengan mendaftar 99 ribu itu? Nah, pertama, membeli dengan harga distributor. Jadi kalau teman-teman sudah mendaftar 99 ribu, teman-teman bisa membeli berbelanja produk-produk tadi itu dengan harga distributor. Nah, menariknya beberapa tim saya itu sebagian mengambil keputusan jual langsung 99 ribu. Jadi ketika mereka belanja ke perusahaan, udah harga distributor. Jadi mereka bisa pasarkan secara online dan offline produknya bisa dapat income. Jadi teman-teman dengan 99 ribu teman-teman sudah punya bisnis. Oke, next Pak, berlaku internasional dan dapat diwariskan Bapak Ibu. Nah, jadi tadi kalau teman-teman pengen punya bisnis gampang aja. Teman-teman cukup data 99 ribu beli produk, teman-teman udah punya bisnis. Tapi belum punya aset. Itu bedanya. Tadi pertanyaannya, pengen nggak punya penghasilan tambahan? Nah, kalau punya penghasilan tambahan 1-3 juta, menarik nggak kira-kira? Kalau untuk anak kos, sekelas anak kos, punya penghasilan 1-3 juta, kira-kira bisa beli apa nih? Minimal bayar kos lah ya kan? Nah, tapi teman-teman ketika teman-teman belanja 99 ribu, teman-teman hanya bisa dapatkan harga distributor. Nah, bagaimana sih membangun aset melalui perusahaan ini? Teman-teman diperkenalkan nanti 7 jenis bonus dan 4 lembar kartu SIM. Jadi untuk membangun aset di perusahaan ini, teman-teman akan dikasih 4 pilihan kartu member. Nah, setiap kartu member ini itu punya potensi penghasilan yang berbeda-beda. Pertama ada namanya bronze, silver, dan gold platinum. Untuk di bronze, ketika teman-teman buka cabang bisnis, maka satu cabang teman-teman mendapatkan 130 ribu per cabang. Kalau ada 2 cabang 364 ribu. Begitu juga silver. Ketika teman-teman membuka cabang bisnis itu 364 ribu. 2 cabang 992. Di gold, next saja Pak, sampai habis 832 ribu. Dan di platinum kurang lebih 1.872 ribu. Dan potensi penghasilan yang kita dapatin di platinum Bapak Ibu kurang lebih 65 juta per bulan. 65 juta per minggu Bapak Ibu, salah saya. Kalau saya kira kos-kosan saya gitu kan. Katanya ini lebih luar biasa ya. Nah, untuk di gold 39 juta, silver 20,8 juta, di bronze 10,4 juta. Ini sederhananya. Di sini kan kita bangun bisnis adalah buka cabang. Bisnis yang besar adalah bisnis yang mampu membuka cabang yang lebih banyak. Contoh, kita lihat. Mixview ada berapa di Pekanbaru? Banyak. Momoyu lagi baru ada kan? Semakin banyak buka cabang, maka semakin besar bisnisnya. Pertanyaannya,
Nggak usah kita bicara tentang bisu atau momoyo. Kalau teman-teman buka usaha pecel lele, ya, ngeluarin modal kurang lebih 50 juta. Ketika pengen buka cabang lagi, pengen dong kita dapatin penghasilan lebih banyak, pasti pengen dong. Pengen dong kalau kita tuh pengen dapatin omset lebih banyak. Nah, satu-satunya untuk memperbanyak omset kita adalah dengan buka cabang lagi. Kalau kita modalnya 50 juta, terus kita buka di awal satu cabang, buka cabang lagi keluar modal lagi nggak? Iya. Kalau buka cabang lagi keluar modal lagi nggak? Iya. Terus setiap kita buka cabang keluar modal. Tapi menariknya di sini Bapak Ibu, ketika kita buka cabang maka kita dapat bonus dari perusahaan. Aneh kan? Aneh kan? Saya aja pengen buka cabang kos-kosan, beli tanahnya dia butuh 1,5 miliar. Setiap mau buka cabang cari tanah miliaran gitu. Sementara di sini setiap buka cabang dia dapat duit. Buka cabang dapat duit gitu. Nah, bedanya aset di luar sana, aset di sini. Kalau aset di luar sana buka cabangnya di bangunan atau properti, kalau di sini buka cabangnya adalah di manusianya. Nah, lebih banyak mana bangunan daripada manusia? Manusia. Makanya di mana-mana kita bisa buka cabang. Itu menariknya perusahaan ini, Bapak Ibu. Nah, setiap bisnis pasti ada namanya investasi. Ada nggak bisnis nggak ada investasi? Ada, ya. Bahkan untuk nyempet aja butuh investasi. Butuh ngambil lilin, ya kan? Ya, tikar jaga butuh. Cari kerja aja butuh namanya investasi. Orang mikir bisnis ribet. Butuh modal gitu. Cari kerjanya butuh modal. Teman-teman harus siapin surat lamaran, materai, terus amplop. Bisa nggak kita peluangnya dapat pekerjaan hanya melempar satu amplop? Butuh 10 amplop. Ada teman saya itu 20 amplop sampai sekarang nggak dipanggil-panggil. Kalau dihitung 20 amplop tadi itu modalnya kurang lebih 200.000. Diajakin bisnis modalnya 99.000. Bisnis besar 99.000 kata hari. Padahal dia udah habis 200.000 amplop terus kesana kemari, dia nggak mikir, biasa aja gitu. Makanya anak muda sekarang itu sebenarnya bukan krisis finansial, tapi krisis pola pikir. Nah, namanya bisnis pasti butuh yang modal. Untuk di-bronze Bapak Ibu itu butuh modal 1,7 juta, silver 3,4 juta, gold 6,8 juta, platinum 13,6 juta Bapak Ibu. Kalau teman-teman masih biasa aja, ingat aja yang tadi 4 miliar. Nah, menariknya di bisnis ini Bapak Ibu atau teman-teman itu bukan kasih uang cuma-cuma, tapi dapat produk senilai 1,7 juta. Jadi teman-teman cukup belanja senilai 1,7 juta, teman-teman udah kartu membersnya bronze. Belanja lebih 3,4 juta, kartu membersnya silver. Belanja 6,8 juta, gold, platinum 13,6 juta. Nah, yang kita belanjakan untuk apa? Ya untuk kesehatan kita. Contoh seperti saya ketika join, apa-apa deh coba deh. Bisnis itu harus dicoba, jadi kita tahu. Saya belanja aja 3,4 juta. Ya, apa ruginya seandainya saya juga nggak jalankan bisnis ini, minimal saya dapat produknya saya konsumsi, saya sehat. Nah, ternyata saya konsumsi kayak luar biasa, kayaknya sehat. Terus saya cerita kepada saudara-saudara yang lain, dan mereka beli produknya, kayaknya lumayan nih dapat penghasilan. Modalnya cerita kan. Nah, menariknya Bapak Ibu, ketika saya pakai produknya, ternyata ada juga yang tertarik dengan bisnisnya Bapak Ibu. Tertarik bisnisnya seperti apa? Ada beberapa rekan saya itu belanja 3,4 juta. Ketika dia mulai pasarkan secara online, produknya habis, uangnya balik nggak? Balik dong. Jadi modal kita untuk jalankan bisnis ini sebenarnya berapa? 99.000. Modal kita untuk lisensi bisnisnya adalah 99.000. Produk tadi kita dapat, kecuali kita cuma taruh uang, terus kita nggak berhasil, ya rugi dong kita. Hangus 1,7 juta, kita nggak dapat apa-apa. Kalau teman-teman ngasih 1,7 juta beli produk sesuai, contohnya yang cewek-cewek, beli pembalut 1,7 juta bisa untuk 10 tahun ke depan gitu ya. Jadi nggak perlu beli pembalut lagi. Ataupun sampo beda. Teman-teman bisa punya potensi ngebangun aset. Nah, next one. Nah, di bisnis ini juga ternyata ada jenjang karirnya, ya, mulai dari bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7 dan bintang 8. Ya, karena beda ya bisnis kita mungkin dengan profesi di luar sana. Kalau di luar sana yang namanya manajer, supervisor, direktur, general manager gitu. Kalau di sini kita sebut namanya peringkat bintang 4. Ketika teman-teman berbelanja ke perusahaan kita,
di bawah 3 juta, misalkan satu produk aja berarti teman-teman udah bintang 4. Ketika perbelanjaan teman-teman ke perusahaan melebihi daripada 3 jutaan, itu teman-teman bintang 5. Setiap peringkat ini itu punya potensi penghasilan yang berbeda-beda, punya persen yang berbeda-beda. Ketika teman-teman punya perbelanjaan kurang lebih 350 juta, teman-teman bintang 6. Menariknya untuk sampai di bintang 7, teman-teman harus membantu 2 orang bintang 6 rekan kerja untuk sampai di bintang 6. Kemudian teman-teman bintang 7 dan total perbelanjaannya 425 juta. Untuk sampai di bintang 8, teman-teman harus membantu 2 orang bintang 6 tadi menjadi bintang 7, baru bisa bintang 8. Dan total perbelanjaannya 1,7 miliar. Gede gak 1,7 miliar? Disuruh belanja 1,7 miliar ke perusahaan, banyak gak? Banyak. Tapi kalau ada 1,7 atau ada 100.000 orang yang masing-masing belanja 1 juta, banyak nggak kira-kira? Ini yang menarik di bisnis ini, Bapak Ibu. Omset diakumulasi tanpa batas waktu. Bukan kita yang berbelanja, tapi dihitung seluruh tim kita. Makanya di sini ada rumus 1 kali 1000 sama dengan 1000 kali 1 sama dengan. Lebih asik mana, Bapak Ibu? Kerja sendirian cari omset 100 juta, gajinya 10 juta, atau kerja 100 orang, cukup cari omset 1 juta tapi gajinya sama 10 juta. 100 orang Bapak Ibu ya. Nah, jadi 1,7 miliar itu sebenarnya nggak banyak karena kita belanjanya akumulasi dan ditambahkan setiap tahun. Jadi kalau Bapak Ibu tuh belanja itu dihitung sama perusahaan. Sederhananya gini, ada nggak di sini yang gak gosok gigi pagi-pagi? Ada semua. Tapi kalau kita hitung-hitung dari kita mulai gosok gigi mandiri sampai sekarang, ada yang tahu nggak berapa akumulasinya? Berapa kali kita belanja? Banyak, enggak? Ada nggak perusahaan itu ngasih, wah kamu udah belanja sendiri? Nggak ada. Nah, luar biasanya perusahaan kita itu ditambahkan terus, Bapak Ibu. Nah, teman-teman, luar biasanya perusahaan juga menyiapkan reward bagi teman-teman yang konsisten, yang komitmen jalankan bisnis ini. Nah, sampai saat ini penerima special reward di Indonesia itu sampai akhir tahun 2022 special reward 3.000 sampai 20.000 US dollar udah 492 orang, 5.000 US dollar 102 orang, 50.000 US dollar 75 orang, dan 100.000 US dollar 32 orang, Bapak Ibu. Dulu saya ketika di presentasi bisnis ini, perusahaan sudah menyiapkan 2,5 miliar. Jadi ketika saya tanda tangan, perusahaan sudah nyiapin 2,5 miliar. Tergantung teman-teman, tergantung kamu, kapan kamu menjemputnya. Menarik sekali ya, saya pikir. Nggak ada salahnya ini perusahaan dicoba. Daripada mungkin saya jalankan bisnis di luar sana, ya taruhannya cuma 2. Kalau nggak berhasil, ya bangkrut. Sementara di sini belum berhasil, udah disiapin, iya kan? Belum berhasil udah disiapin, tergantung kapan menjemputnya. Nanti coba deh pelajari lagi marketing plan kita. Apa sih yang membuat rekan-rekan bisnis Anda itu ataupun pengguna Anda itu fokus banget menjalankan bisnis ini? Karena kita ada namanya marketing plan. Itu hitungan penghasilan dari bisnis ini dibanding apa sih keunggulan bisnis ini daripada bisnis luar sana. Nah, next lagi Pak. Nah, untuk membangun aset. Cek. Nah, yang namanya membangun bisnis, namanya membangun aset, tentu ada namanya cara kerja. Luar biasanya teman-teman, perusahaan kita sudah menyiapkan angka kerja. Sekolah bisnis kita One Vision sudah menyiapkan angka kerja bagaimana teman-teman bisa berhasil untuk membangun aset di perusahaan kita. Nah, One Vision adalah organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strategi membangun aset dengan metode yang sederhana dan mudah diduplikasi. Sekali lagi saya baca ya, ini yang paling sangat menarik. One Vision adalah organisasi pendukung yang menyediakan sistem dan strategi untuk membangun aset dengan metode yang sederhana dan mudah diduplikasi. Punya aset kos-kosan menarik gak? Menarik. Kenapa gak buka besok? Modal besar. Kalau punya modal udah langsung berhasil nggak? Ada langkahnya lagi, ada cara kerjanya lagi, ada sistemnya lagi. Nah, sederhana nggak? Mudah
mudah nggak kita ngajakin orang? Seandainya orang punya uang pun belum tentu langsung berhasil. Nah, tapi luar biasanya perusahaan kita udah menyiapkan langkah kerja membangun aset yang punya jaminan 1000%, bukan 100%, 1000%. Kalau teman-teman melakukannya dengan konsisten, caranya sederhana. Siapapun Anda, apapun latar belakangnya, kalau teman-teman ikutin pasti bisa. Cara yang pertama adalah impian dan sikap. Nah, jadi teman-teman kalau untuk membangun aset di sini, teman-teman harus punya cara yang pertama dulu. Punya nggak impian? Punya nggak sesuatu alasan yang teman-teman pengen wujudin dalam waktu dekat? Kenapa? Kenapa modalnya impian? Karena modalnya cuma 99.000. Kira-kira kalau teman-teman gagal, nggak usah kita jual 99.000. Modal paling murah tadi berapa? 1,7 juta. Kalau teman-teman jalankan bisnis 1,7 juta, tiba-tiba nggak berhasil, gagal, bisa nggak buat teman-teman itu bunuh diri gitu? Stres gitu, galau sampai sebulan, 3 bulan, nggak berani keluar kamar gitu, nangis gitu. Enggak kan? Tapi kalau apa sih membuat teman-teman itu serius? Kenapa harus teman-teman bangun aset modal 99.000 ya? Teman-teman harus punya impian. Ya, kalau udah punya impian, udah bisa berhasil nggak? Belum tentu. Kalau teman-teman udah punya sikap optimis dan sikap positif. Nah, cara kedua, teman-teman harus pakai produknya. Kenapa teman-teman harus pakai produknya? Supaya teman-teman itu bisa mengenal produknya, merasakan hasil produknya, dan lebih percaya diri. Memperkenalkan produknya kepada rekan-rekan kita, memperkenalkan bisnisnya kepada rekan-rekan teman-teman. Nah, ketiga itu adalah buat daftar nama. Buat daftar nama itu seperti apa? Mungkin kita tulis orang-orang yang kita kenal, dan mereka kenal kita juga. Yang kita tulis Baimo, Raffi Ahmad, kita kenal mereka kenal kita. Jadi kita tulis orang-orang yang kita kenal, mereka juga kenalin kita gitu. Untuk buat apa? Untuk buat janji ketemu. Ya, buat janji ketemu. Untuk apa? Untuk persentase. Persentase untuk apa? Untuk menjelaskan manfaat produk, untuk menjelaskan peluang bisnisnya. Setelah kita presentasi adalah langkah ke-6, tindak lanjut. Tindak lanjut mungkin kita tanyakan gimana nih, kamu tertarik sama produk atau bisnisnya? Atau teman-teman itu bisa mendapatkan referensi daripada mereka. Ketujuh, untuk membangun aset dan teman-teman akan dibekali seperti alat bantu, seperti buku-buku positif, netping, dan pertemuan. Ya, pertemuan seperti saat ini. Nah, saya juga membangun bisnis ini itu hanya cukup hadir di pertemuan seperti ini, Bapak Ibu. Makanya saya bilang ini bisnis sangat sederhana. Karena ketika saya jalankan bisnis itu tentu belum tahu apa-apa. Cukup saya buat janji sama teman saya, ya kita lihat ada peluang bisnis, ada peluang kesehatan. Yang saya undang di sini, ya yang ngejelasin nanti ada presenter. Ketika dia tertarik, kita bisa kerjasama gitu. Nah, next Pak. Nah, bagaimana sih bisnis ini di Indonesia? Bagaimana sih peluang bisnis ini di Indonesia? Peluang di bisnis ini di Indonesia sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita beruntung hari ini yang hadir di acara ruang ini itu masih sedikit. Jadi ketika saya hadir tadi lihat, wah, berarti peluang untuk bisnis ini di Pekanbaru sangat peluang. Masih banyak orang yang belum kenal bisnis ini, saya bilang. Kita bisa lihat bagaimana pertemuan dan seminar bisnis ini di kota-kota lain di luar sana. Selamat menyaksikan, Bapak Ibu. Itu tadi cuplikan beberapa seminar kita yang ada di Indonesia. Teman-teman boleh lihat kiri kanannya, ternyata di Pekanbaru masih peluangnya sangat besar. Ya, jadi mungkin banyak orang di luar sana belum tahu bisnisnya, tapi belum tahu sebenarnya informasinya di sini. Jadi tugas kita menyampaikan informasinya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, di sini ada namanya multiple duplikasi sponsor. Contoh perhitungan bila Anda dan seluruh grup adalah sama, ya. Misalkan seperti ini. Misalkan teman-teman itu memutuskan bulan ini bergabung. Di bulan ini teman-teman itu mensponsori 2 orang ataupun memperkenalkan bisnis atau produknya atau kedua orang. Nah, yang 2 orang ini melakukan hal yang sama di bulan berikutnya. Ya. Contoh, di bulan pertama teman-teman mensponsori 2 orang. Kedua orang ini teman-teman bantu mensponsori 2 orang juga. Ya, di bulan berikutnya teman-teman akan mempunyai tim kurang lebih 4 orang. Yang 4 orang ini hanya membantu membuka cabang 1 orang 1 bulan saja. Ya, bulan kedua, bulan ketiga, yang 4 orang ini membuka cabang bisnis 1 orang 1 bulan saja. Di bulan ketiga jadi 8 orang.
di bulan berikutnya 16 orang, dan di bulan ke-10 teman-teman punya tim reseller atau tim bisnis kurang lebih 1024 orang. Bagaimana sih potensi bisnisnya ketika teman-teman bisa membangun 1024 orang, Bapak Ibu? Next slide. Nah, di bronze 41,6 juta, silver 8,3 juta, gold 196 juta, dan platinum 266 juta. Ketika saya di presentasi bisnis ini dikasih tahu ini gitu kan, ketika saya lihat, bukan saya lihat gini Bu, 260 juta, mungkin kita, karena mungkin begini, kita udah terbiasa dengan penghasilan 3-5 juta, benar ya? Nah, contoh gini, ada sebuah perusahaan buka peluang kerja, penghasilannya 3-5 juta, mungkin kita antusias untuk diterima pekerjaan itu. Kalau saya bilang, ini perusahaan saya baru buka, penghasilan 260 juta, apa yang ada di pikiran teman-teman? Ya, dan ini penipuan gitu ya. Karena sih kita pikir gitu, jangan-jangan penipuan, atau jangan-jangan teman-teman yang ada di ruang ini ada juga yang mikir seperti itu. Tenang, saya juga mikirnya dulu kayak gitu. Jadi nggak perlu ragu. Nah, sederhananya gini, 10 bulan 1024 orang dengan cara buka tim bisnis hanya 2 orang setiap bulan, dan kemudian membantu mereka 1 orang 1 bulan. 1 tahun 10 bulan 1024 orang. Saya kan nggak jago ngomong, saya nggak punya kepercayaan diri untuk menjelaskan bisnis ini. Saya juga nggak percaya diri untuk mengenalin produk ini. Tapi pengen saya coba bisnis ini. Itu pikiran saya dulu. Saya cuma ceritakan pikiran saya dulu ya. Nah, andai kata saya berhasil membangun tim seperti yang ada di sini, itu kurang lebih 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Di sini berapa tadi? 10 bulan. Nah, saya anggap saya menjalankan bisnis dengan introvert, nggak bisa ngomong, nggak punya percaya diri, tapi hanya datang ke pertemuan terus mengundang teman saya untuk melihat peluangnya, dan kemudian 10 tahun saya baru berhasil di bisnis ini. Kira-kira punya penghasilan 26 juta masih menarik nggak? 26 juta saja Pak, 26 juta saja itu masih menarik. Penghasilan tambahan, gimana kalau 260 juta? Jadi saya ambil angka terkecilnya saja gitu. Nah, kalau di sini 10 bulan, anggaplah 2 tahun 3 tahun ke depan. Kalau 3 tahun ke depan punya penghasilan, kalau di sini 41,6 juta, kita potong lagi Bapak Ibu 10 juta, masih menarik nggak? Punya penghasilan tambahan meninggalkan pekerjaan yang sudah ada gitu. Punya penghasilan tambahan 10 juta gitu, kayaknya masih menarik gitu. Nah, itu ketika saya melihat peluang di bisnis ini gitu. Nah, next slide. Bapak Ibu, saya percaya ketika teman-teman hadir di acara ini mungkin belum 100% melihat peluangnya ataupun yakin. Begitu juga dengan saya ketika jalankan bisnis ini. Tapi luar biasanya kita juga banyak fakta-fakta orang sudah berhasil jalankan bisnis ini. Mungkin di sini ada beberapa mentor ataupun partner kita yang sudah sampai di puncak kesuksesan di bisnis ini. Salah satunya Pak Luis Tandean. Teman-teman boleh search nanti di Google, namanya Luis Tandean. Itu salah satu pemasar terkaya di Indonesia. Itu melalui bisnis ini, itu beliau masuk majalah Warta Bisnis ya. Dari bisnis ini beliau bisa punya rumah senilai 65 miliar, salah satu rumah terbesar di Dago Pakar Bandung. Ya, itu dari perusahaan Tians. Ada juga Pak Nanda Sugara, ada juga Pak Rizky Kanata. Teman-teman boleh lihat latar belakang orang ini dari media sosial untuk melihat ataupun membuktikan siapa sih orang-orang yang berhasil di bisnis ini. Gitu. Menariknya perusahaan ini juga mempersiapkan juga perjalanan ke luar negeri. Jadi kalau teman-teman punya impian jalan-jalan ke luar negeri, bisnis ini sangat menarik dan sangat cocok sekali. Dan baru-baru akhir ini beberapa teman kita yang sudah memulai duluan ataupun partner bisnis kita yang sudah mulai duluan, itu mereka baru pulang dari Dubai, ada yang baru pulang dari China gitu, dan itu gratis semua. Ya, nah Bapak Ibu, keputusan Anda menentukan posisi Anda. Ya, sama halnya seperti saya ketika ditawari bisnis ini, saya cuma mikir, minimal saya coba dulu deh, dan saya tidak menunda. Selagi saya tidak melihat ada penyimpangan di bisnis ini, maka saya nggak coba, dan saya memutuskan langsung ngambil pakai membership silver. Nah, di silver ini saya sebagian produk saya pakai, dan sebagian produk
lagi saya Mas Arif Bapak Ibu. Dan luar biasa hanya menjalankan bisnis ini saya sampai di bintang 7 Bapak Ibu. Itu kebetulan saya kenapa saya cepat mengambil keputusan untuk mengambil paket membership Bapak Ibu. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu, ya Anda teman-teman datang hadir di sini, saya percaya punya impian. Ya, tidak ada daun sehelai daun jatuh tanpa izinnya. Setuju nggak? Setuju ya. Teman-teman yang hadir di acara ini mungkin dalam keadaan, mungkin ada yang mungkin terpaksa, mungkin ada dalam keadaan mungkin kejebak gitu. Tapi percayalah teman-teman yang hadir di acara ini tidak ada sehelai daun jatuh pun atas izinnya. Mungkin acara hari ini, acara sederhana ini adalah jawaban dari impian-impian teman-teman, jawaban dari doa-doa teman. Ya, rendahkan hati lagi. Mungkin apa yang saya sampaikan belum sempurna. Saya percaya orang yang mengundang Anda adalah orang yang luar biasa. Rendahkan hati, coba pelajari bisnisnya. Ya, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat presenter kita Pak Edi Satria. Beri apa sekali lagi buat Pak Edi Satria. Oke, sesi selanjutnya kita sesi itu perkenalan. Untuk Bapak Ibu bertanya, ada enggak pelaku bisnis di bisnis TNC Syariah ini? Oke, sekarang kita perkenalan dengan peringkat bintang 4. Bagi yang berposisi bintang 4, silahkan berdiri dan lambaikan tangan Anda. Dan peringkat di atasnya yaitu bintang 5. Bagi Anda yang berposisi peringkat bintang 5, silahkan maju, perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budi Haryanto, latar belakang mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah, latar belakang sarjana komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ranu, latar belakang mantan Transasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa sekali lagi buat bintang 5? Lanjut. Oke, untuk yang di atas peringkat bintang 5 yaitu bintang 6. Bagi yang berposisi di peringkat bintang 6, silakan maju, perkenalkan diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saka Sidi, latar belakang saya seorang sarjana hukum Bapak Ibu. Nah, luar biasa, saya bisa berdiri di sini bukan karena saya hebat, akan tetapi saya selalu hadir ke pertemuan dan ke pertemuan Bapak Ibu. Karena tadi sudah dijelaskan dengan jelas banget oleh presenter kita. Mohon maaf kalau untuk bintang 7 kita Bapak. Di sini Bapak Ibu yang penting datang ke pertemuan dan terus ada kemauan untuk belajar. Karena apa? Karena mungkin di luar sana orang banyak nggak mau belajar, benar nggak? Apalagi teman-teman yang masih mahasiswa, ini potensi banget untuk mengembangkan diri. Karena jujur saya juga dulu orangnya introvert, walaupun sarjana hukum Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi di sini ada potensi juga untuk perkembangannya dan saya berterima kasih kepada brand saya Bintang 8 Indonesia bukan satu Istiqomah dan Diamond Bola Indonesia Bapak Edi Setiawan. Mohon apresiasi. Nah, karena kita dari pertemuan dan ke pertemuan, besok itu Sabtu depan kita ada pertemuan lagi, itu GOP. Pembicaranya luar biasa, seorang peringkat internasional yang sudah dijelaskan tadi, itu udah punya omset mungkin 100 jutaan ya. Nah, teman-teman akan belajar, ada yang namanya Pak Azwira Hasim. Beliau adalah seorang leader Pekanbaru dan peringkat beliau adalah Silver Lion.
Nah, jadi silahkan tanyakan kepada para pemenang Anda bagaimana untuk mendapatkan tiketnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Asmaul Sediat, latar belakang mahasiswa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau sukses di sini intinya belajar. Jadi orang sukses itu, orang hebat itu orangnya yang terus belajar. Nah, kebetulan Bapak Ibu minggu depan kita akan ada GOP namanya, itu ruang lingkupnya lebih wisata di sini dan pembicaraan itu peringkat internasional yang mana beliau itu udah jalan-jalan belasan negara. Jadi sayang banget kalau Anda tidak hadir besok. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Geta Safir Asri, latar belakang saya seorang mantan karyawan. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bintang 7. Beri atas yang meriah bintang 6. Oke, sekarang kita perkenalan di atas bintang 6, yaitu bintang 7 yang membantu 2 orang bintang 6 dongennya. Oke, sekarang kita panggil bintang 7 Indonesia. Silakan maju ke panggung. Panggung ini milik Anda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman semuanya, ya, yang bapak-bapak, saya bilang bapak-bapak ya, nggak ada yang ibu-ibu di sini, masih gadis-gadis semua. Oke, perkenalkan nama saya Priyadi, memulai bisnis ini seorang mahasiswa, sekarang sarjana pertanian dan sedang melanjutkan pendidikan S2, dan juga lagi fokus untuk mengembangkan bisnis di bidang pertanian dan juga tiansi. Nah, bapak ibu semuanya, banyak banget yang diikuti Pak, karena fokusnya satu bapak ibu semuanya di tiansi, ya, itu saya adalah membangun aset. Ya, jadi kalau kita ya mungkin bisnis di luar sana ya itu banyak yang memang kita kerja ataupun kita buka usaha, buka toko, buka apa setiap hari. Tapi di sela-sela saya menjalankan usaha pertanian dan juga kuliah, saya juga menjalankan bisnis ini untuk apa? Persiapan membangun aset. Ya, untuk Bapak Ibu teman-teman yang mungkin nanti belum apa sih aset, paham lebih jelasnya lagi nanti belajar yang di buku The Cash Flow Quadrant. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin yang saat ini masih pada kuliah, ya Bapak Ibu semuanya teman-teman, Anda bisa meluangkan waktu 1, 2, 3 jam untuk mempersiapkan apa? Memulai bisnis mungkin, belajar bisnis mungkin. Karena saya percaya Bapak Ibu ya teman-teman hadir di ruangan ini yang mungkin baru pertama kali hadir, Bapak Ibu sudah berpikiran untuk punya usaha, sudah berpikiran untuk membangun usaha, memiliki usaha. Tapi bagaimana sih caranya kan gitu? Karena jujur dalam dunia bisnis, dunia usaha, yang paling penting adalah komunitas dan mentor. Jadi kalau teman-teman memang serius membangun usaha, ini adalah wadah yang tepat untuk bisa serius menapaki dunia bisnis dan dunia usaha. Ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan minggu depan kita akan belajar yang luar biasa lagi oleh orang yang juga pengalamannya luar biasa di bisnis ini, sudah puluhan tahun, ya, menjalankan bisnis ini. Minggu depan tanggal 23 kita akan adakan grand open plan. Jadi yang bisa hadir, luangkan waktu untuk hadir, nanti tiketnya kita sudah tersedia. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, saya menjalankan bisnis ini bukan pertama kali, itu bukan langsung hebat, bukan. Ya, pertama kali menjalankan bisnis ini, apakah saya langsung paham bisnis? Tidak. Saya punya mentor di Jakarta. Ya, waktu itu menjalankan bisnis ini baru pertama kali di presentasi, saya ikut pertemuan seperti ini, saya duduk di situ. Habis itu 1 minggu ke depan langsung lockdown semuanya. Nggak ada pertemuan lagi, nggak ada acara seminar lagi. Artinya apa? Saya ikuti acara seminar secara online. Tapi alhamdulillah Allah izinkan saya untuk terus membuka hati untuk belajar, ya Pak ya. Jadi banyak yang mungkin Pak Edi juga mentornya di Medan, ya. Jadi belajarnya secara online juga. Tapi karena Allah mengizinkan kami untuk terus membuka hati, mau belajar sehingga bisa bertahan sampai detik ini di bisnis ini, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu menjalankan bisnis ini saya bukan muluk-muluk, ya, nggak harus punya omset miliaran, nggak harus langsung punya mobil mewah, nggak.
Saya menjalankan bisnis ini karena saya hanya ingin punya penghasilan tambahan. Saya hanya ingin mengupgrade kemampuan bicara saya. Ya, karena seperti inilah saya terlatih untuk bisa bicara di depan, percaya diri, punya penghasilan tambahan. Temukan Bapak Ibu semuanya alasan kenapa memulai bisnis ini, dan jadikan itu alasan terkuat Bapak Ibu untuk bertahan, untuk belajar dan berjuang di bisnis ini bersama rekan-rekan bisnis yang lain. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu dari saya. Silakan ambil keputusan. Jika ada yang belum paham atau belum jelas, tanyakan dan pelajari lagi bisnis ini. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan nama yang sama, Edi Satria. Latar belakang saya seorang pengusaha, juga pernah mantan TKI, ya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Saya flashback lagi ketika saya memulai bisnisnya diperkenalkan oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa yang sebenarnya dulunya mahasiswa urakan. Jadi saya punya adik saya ini paling bandel banget dan punya circle bandel banget, nakal banget. Jadi saya sama adik saya sering berantem gitu kan, satu rumah gitu. Nah, kondisinya pada saat itu saya sebenarnya sudah punya usaha, sudah bisnis. Entah apa ketika adik saya itu sudah kuliah, tiba-tiba dia pulang. Saya kampungnya di Kota Padang Sidimpuan. Ada yang tahu Kota Padang Sidimpuan? Ya tahu ya, itu kota termasuk kota kecil ya, masih sama besarnya sama Bangkinang gitu. Nah, kemudian adik saya ini datang dan dia bilang, "Bang, punya waktu nggak sebentar?" Yang dulunya kita sebenarnya untuk ngobrol aja sebenarnya jarang. Entah kenapa tiba-tiba dia bilang, "Bang, punya waktu nggak sebentar? Apa? Saya pengen sharing sama Bang." Di saat dia presentasi, saya hanya melihat apa sih yang membuat anak ini bisa berubah dari kualitas bicaranya, dari sikapnya. Jadi saya nggak saya lihat, saya nggak fokus sama isi presentasinya awalnya gitu. Tapi kenapa sih anak yang ini yang dulunya saya kesal banget dengan tingkahnya, tapi dia punya attitude, dia punya wibawa untuk profesional sekali saya pikir. Dan kemudian dia bilang, "Bang, kalau abang ada waktu, boleh coba pelajari bisnis ini. Kebetulan kita ada seminarnya juga di sini." "Wah, bukannya kamu di Medan? Kenapa di sini ada seminar?" "Iya, bisnis ini udah di beberapa kota." Dan akhirnya saya mencoba, iya deh, karena saya penasaran apa sih bisnis yang bisa merubah kepribadian adik saya ini. Dan singkat cerita, saya datang di acara seperti ini dan saya dipersilakan duduk ke depan. Sebenarnya saya agak alergi ya diundang acara-acara kayak gini. Suruh masuk, tepuk tangan, berdiri, tepuk tangan, apaan ini gitu, pakai jas gitu ya kan. Ini bukan saya ini gitu. Cuman karena keburu saya nggak bisa pulang, duduknya di depan mau kalau mau diri kan kelihatan langsung gitu. Jadi saya habisin sampai akhir. Ya, yang paling membuat saya klik yaitu tadi di presentasi tadi ada sebuah buku The Cash Flow Quadrant karena Robert Kiyosaki, yang mana sebenarnya saya itu hobi baca buku. Sebelum kenal bisnis ini saya suka baca buku-buku bisnis gitu. Saya satunya favorit saya itulah Robert Kiyosaki ini. Dan ternyata saya lihat di buku itu ditulis ya, kalau teman-teman pengen punya aset dengan cara yang sederhana, itulah membangun bisnis network marketing. Ya, jadi kalau teman-teman pengen sederhana gini, di luar sana kalau mereka membangun bisnis berarti gimana ya? Mereka yang membangun bisnis, tapi kalau di sini bisnis yang membangun manusianya gitu. Ya. Kalau kita di luar sana kita ngebangun bisnis, kita menguras pikiran, tapi di bisnis ini kita terbangun. Begitu yang saya lihat dari adik saya ini. Dan luar biasa saya pelajari bisnis ini ternyata bisa ngebangun aset. Mungkin yang membuat saya klik bukan lihat di luar sana, boleh kita lihat banyak orang dia bilang sebulan 3 bulan bisa punya mobil, banyak ya. Sebulan 3 bulan hanya 1 tahun dia punya rumah mewah, banyak. Itu nggak membuat saya tertarik. Tapi ketika saya lihat bisnis ini bisa membuat perubahan banyak kepada kepribadian orang. Karena aset terbesar, aset sebenarnya adalah di kepribadian. Jadi kalau aset itu yang akan menjadi duplikasi dan menjadikan sistem, ya. Singkat cerita saya lihat, wah ternyata peluangnya juga bagus, produknya juga bagus. Saya orangnya perfeksionis, detail. Jadi kalau melihat sebuah peluang itu harus jelas dulu seluk-beluknya. Makanya saya lihat nih, wah ternyata perusahaannya oke, saya cari di Google nih. Bahkan di Google Map. Teman-teman Google Map, saking maksudnya orangnya itu negatif. Tahu nggak orang negatif? Orang negatif itu kalau disampaikan sesuatu hal mencoba
kontra, Iya. ya kan? Coba kontra, mencari kebenarannya, artinya coba menolak dan mematahkan argumennya. Nah, saya orang tipenya seperti itu. Jadi ketika di persentase perusahaan kita ini dibikin development hari janji China, saya hafal, saya cari Google Map. Oh iya ada, gitu, ada. Dan kemudian, wah bisnisnya ini pemilik perusahaannya salah satu orang terkaya di China. Siapa namanya? Mr. Jin kan. Paling dia karang lagi. Saya cari lagi Bapak Ibu di Wikipedia muncul dan beberapa prestasi beliau honoris causa PBB juga muncul semua. Wah ternyata benar juga saya pikir. Nah setelah saya lihat produknya, teman-teman boleh search di Google ya. Kalau teman-teman buka Shopee, buka Lazada, produk kita ini dipasarkan beberapa yang hobi jualan online itu mereka pasarkan produk closing itu untuk orang yang tinggi badan. Karena kita tahu orang di mana-mana tinggi badan itu salah satu faktor syarat untuk masuk kerja, ya untuk masuk kepolisian, untuk masuk tentara. Teman-teman boleh lihat toko-toko online itu penjualannya berapa, hampir puluhan ribu. Berarti produk ini bagus, berarti benar gelar doktor honoris causa dan PBB. Jadi saya mikir tidak ada alasan saya untuk tidak memulai gitu. Saya nggak punya alasan gitu, kecuali misalkan ini perusahaannya baru mulai. Wah, gimana nanti dong kalau 1 tahun udah tutup? Sementara saya mungkin cerita kepada rekan teman untuk memulai bisnis, mereka tertarik. Ternyata setelah 5 tahun perusahaannya bangkrut, tutup. Terus kita dong yang dicari-cari, dikejar-kejar. Kita udah mengumbar impian kita di bisnis ini bisa terwujud. Ternyata banyak orang yang komitmen konsisten, ternyata perusahaannya tutup. Dan luar biasanya teman-teman, perusahaan ini sudah melewati 3 krisis moneter, mulai dari tahun 94 zaman Covid masih bisa berdiri. Jadi satu pesan saya, jangan teman-teman boleh nggak langsung percaya bisnis ini, tapi teman-teman itu punya hak meminta penjelasan lebih lengkap bisnis ini kepada pemerintah. Sekali lagi tidak ada selahai jalan atau bahwa atas ini. Teman-teman bisa aja punya halangan tidak bisa hadir di acara ini. Mungkin tiba-tiba kempes, tiba-tiba ada hal-hal yang membuatkan teman-teman tidak bisa hadir di sini. Tapi ketika teman-teman hadir di sini, mungkin itu tadi ada jawaban dari doa-doa teman-teman, ada harapan di sini. Bisnis ini bukan bisnis kecil. Yang saya sendiri aja bukan hanya melihat fokus kepada materinya saja, tapi bagaimana memberikan manfaat kepada banyak orang, baik itu dari kesehatan juga kesejahteraan. Pesan saya, mungkin teman-teman belum tertarik di bisnis ini, tapi percaya banyak orang-orang di luar sana itu yang butuh, belum tahu informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan. Minimal kita menjadi orang perantara ataupun referensi. Ya, impian saya cukup sederhana, bagaimana membantu orang bisa mewujudkan impiannya. Ya, sederhana saja. Alasan saya kenapa menjalankan bisnis ini ya, impian saya adalah membantu banyak orang untuk mewujudkan impiannya. Sederhana. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama di sini. Tanyakan lagi pengundangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi, latar belakang seorang mahasiswa. Dalam ayat Al-Quran mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Contohnya seperti apa? Misalnya jika kita mendatangi seseorang untuk mengetahui apa itu penyakit dari seseorang tersebut. Misalnya seperti jika seseorang memiliki gejala penyakit lalu kita tawarkan sebuah produk kesehatan, maka itu adalah salah satu contoh manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Itulah contoh lainnya seperti kita menawarkan sebuah peluang usaha. Sebuah peluang usaha yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Edi Satria. Itulah saya berada di bisnis ini bukan karena saya sendirian, namun dibantu oleh mentor saya dan upline saya. Mohon aplaus kepada Bintang 7 Indonesia, Bu Elva Winda dan One Diamond Client Bapak Teddy Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Oke, untuk pertemuan kita kali ini hari ini yang hadir cuma sampai bintang 7 dan pastikan untuk bintang 8 terus lain lain ada berikutnya. Kita maka terakhir pula tugas saya membawa acara ini sebagai MC. Kalau ada kata salah
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi